Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Afwan, Abi izin bertanya. Jadi gini, Bi. Pada suatu hari ada seorang ayah yang dimana ayah ini adalah seorang perokok. Lalu ayah ini menyuruh anaknya membeli rokok, tapi anak ini tahu bahwa rokok itu tidak baik dan bisa menimbulkan mudarat bagi tubuh dan bisa menimbulkan penyakit lainnya. Jadi pertanyaannya, apakah dosa jika anak itu tidak melaksanakan perintah ayahnya, yaitu membelikan rokok karena anak itu tahu rokok itu tidak baik? Syukran Nabi sebelumnya atas jawabannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kaidahnya seperti itu. Tidak ada ketaatan kepada makhluk selama itu berhubungan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang begini. Gampangnya saja, kadang orang itu bahas rokok ini nggak nyambung-nyambung. Sekarang begini saja. Kira-kira kalau orang minum racun bahaya nggak? Tapi matinya 10 tahun 10 tahun lagi, bukan langsung. Bahaya nggak? Bahaya. Kira-kira rokok ada racunnya nggak? Ada bahayanya nggak? Tertulis kan? Bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan macam-macam ya. Nah, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi bahasanya, rokok membunuhmu. Betul? Nah, jadi ketika melakukan sesuatu yang merusak badan, maka itu adalah haram untuk dilakukan. Kemudian bagaimana jika seorang anak ini membantu orang tuanya karena diperintah orang tuanya membeli rokok, maka otomatis ya pertama si anak itu harus berusaha agar bagaimana orang tuanya enggak menyuruh dia membeli rokok lagi. Nanti dipikirkan caranya dengan cara yang baik. Jadi walaupun seandainya tidak setuju pun, maka menolak juga dengan cara yang baik. Kalau misalkan di awal mencoba untuk merubah itu kemudian tidak tidak bisa langsung, maka tentu harus ada cara agar bisa merubah dengan jangka panjang. Memang serba salah seorang anak harus patuh pada orang tua, tapi memang kaidahnya tidak ada kepatuhan kepada makhluk selama itu berhubungan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aslinya boleh menolak. Cuma kadang karena anak itu di bawah kekuasaan orang tua, kadang susah untuk menolak. Maka harus memikirkan cara bagaimana cara menolak yang halus. Mungkin di awal pertama kali, maka bisa saja dengan mengulur-ulur waktu, ya kan, sampai mungkin lupa nyuruhnya apa, gitu bisa. Jadi tidak menolak langsung. Kadang seorang anak mengatakan sesuatu pun nggak langsung diterima oleh orang tuanya. Makanya harus ada strateginya. Kaidahnya kebaikan itu tidak harus langsung disampaikan pada saat itu. Dan kebaikan itu adalah tidak harus lewat lisan kita. Bisa lewat lisan orang lain. Karena mungkin orang tuanya belum ngaji, maka nggak tahu. Beda antara orang itu melakukan kesalahan sudah tahu ataupun belum, itu beda cara menyampaikannya. Maka seperti itu caranya. Sambil di hati si anak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kok anak itu sebenarnya nggak mau untuk melakukan, tapi karena mungkin saja tidak
bisa serta-merta langsung menolak, maka perlu waktu. Jadi lihat dari niat kesungguhannya. Kalau si anak itu niat sungguh-sungguh agar orang tuanya tidak melakukan itu lagi, insya Allah Allah akan berikan jalan. Bagaimana caranya agar orang tua itu tidak akan menyuruhnya lagi untuk membeli sesuatu yang merugikan badan. Itu seperti itu. Ya. Di samping itu, ketika kita melihat orang yang merokok pun, maka kita pakai kaidah apa? Jangan kita mudah mencela orang lain. Banyaklah pasang husnuzon kepada orang. Mungkin dia ngerokok sekali, tapi toh istighfarnya berkali-kali. Kan kita nggak tahu. Karena bisa saja orang itu merokok, tapi sebenarnya dia sudah berusaha untuk menghindarinya. Bisa saja. Kita nggak tahu hati orang. Yang penting adalah bagaimana diri kita menjaga agar tidak melakukan hal tersebut, dan diri kita jangan menganggap rendah orang lain. Karena kesombongan diri, menganggap diri kita lebih baik dari orang, itu dosanya lebih besar. Ini ya, itu harus kita lakukan. Jadi ilmu yang kita dapatkan bukan untuk menilai orang, tapi bagaimana menilai diri kita sendiri. Saya sudah baik atau belum? Kalau mengajak orang lain kepada kebaikan harus. Yang penting adalah jangan dengan hati sombong dan merendahkan orang yang kita ajak. Jangan merasa, oh saya sudah bisa ngajak orang berarti saya baik. Jangan. Karena orang itu bisa menerima ucapan kita, itu adalah sebab Allah mudahkan hatinya untuk terbuka mendengar apa yang kita sampaikan. Kepahaman yang kita menyampaikan nasihat dan dipahami oleh orang, itu adalah berkat Allah membukakan pintu hati dia untuk bisa memahami ucapan kita. Bukan karena rangkaian kalimat yang kita ucapkan itu sudah bagus, bukan. Dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar siapapun yang bersama kita atau orang yang kita sayangi menjadi lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab.